Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 semester Gasal untuk materi ikatan kimia. Dan di bagian yang keempat ini kita akan mempelajari ikatan kovalen koordinasi. Untuk pembahasan ikatan kovalen koordinasi ada dua. Dan baiklah kita pelajari yang pertama, yaitu pengertian ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi atau disebut pula dengan ikatan datif atau ikatan kovalen semipolar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan atau PEI yang digunakan bersama untuk berikatan berasal dari salah satu atom yang berikatan. Atom yang menyumbangkan pasangan elektron untuk digunakan bersama harus mempunyai pasangan elektron bebas. Dan contoh ikatan kovalen koordinasi terjadi pada ion NH4 positif, molekul CO dan SO2 serta yang lainnya. Berikut ini adalah contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada molekul SO3. Atom S dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah 286. Lambang Lewis atom S demikian. Untuk mencapai kestabilan, maka atom S butuh 2 elektron. Sedangkan atom O dengan nomor atom 8 mempunyai 6 elektron valensi, maka lambang Lewisnya bisa kita gambarkan seperti atom S. Dan untuk mencapai kestabilan, atom O juga butuh 2 elektron. Nah, ketika atom S berikatan dengan atom O, maka bisa kita buatkan rumus strukturnya seperti ini. Sekarang kita lihat titik elektron ini. Atom O tidak menyediakan elektron. Atom O ini juga tidak menyediakan elektron. Nah, untuk berikatan dengan atom S, maka S menyediakan sepasang elektron. Maka ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan di mana pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan berasal dari salah satu atom. Sedangkan atom O dengan atom S ini, atom O menyediakan 2 elektron, atom S juga menyediakan 2 elektron. Berarti di sini menggunakan 2 pasang elektron ikatan. Maka ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Dan untuk menggambarkan rumus Lewisnya, kita bisa menggunakan garis ikatan ini sebanyak 2. Sedangkan untuk ikatan kovalen koordinasi bisa menggunakan tanda panah. Kita lihat arah panahnya berasal dari atom S, berarti ini tanda panahnya mengarah ke O, karena berasal dari atom S. Untuk rumus molekulnya adalah SO3. Iya, lalu bagaimana cara menggambarkan atau mendistribusikan elektron-elektron ini sehingga didapatkan rumus Lewis yang semacam ini? Untuk itu kita pelajari yang kedua, yaitu cara menggambarkan struktur Lewis. Ada beberapa langkah untuk menggambarkan struktur Lewis. Silakan dibaca dan dipahami. Dan berikut ini sudah ada rangkumannya. Yang pertama, bisa menentukan jumlah elektron valensi. Yang kedua, membuat struktur kerangkanya. Yang ketiga, menentukan elektron ikatan dan elektron non-ikatan. Berikutnya, mendistribusikan elektron non-ikatan. Dan yang terakhir adalah membuat struktur Lewis. Dengan catatan, untuk anion, maka jumlah elektron valensinya ditambah dengan muatan negatifnya. Sedangkan untuk kation, jumlah elektron valensinya dikurangi dengan jumlah muatan positifnya. Sekarang kita coba untuk menggambarkan struktur Lewis dari SO3 tadi. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita coba. Untuk S tadi elektron valensinya 6, O juga 6. Langkahnya tadi sudah dirangkum demikian. Nah, kita coba langkah yang pertama yaitu menjumlahkan elektron valensi. Atom S jumlahnya 1, atom O 3, elektron valensinya 6. Maka caranya 1 kali 6 tambah 3 kali 6 ada 24. Yang kedua, membuat struktur kerangka. Atom S dikelilingi 3 atom O, maka kita buat demikian. Berikutnya adalah menentukan elektron ikatan dan elektron non-ikatan. Karena di sini
S berikatan dengan 3 atom O, maka kita bisa buat ikatannya ada 3 pasang elektron yang berikatan, atau ada 6 elektron ikatan. Karena elektron ikatannya ada 6, berarti elektron non ikatannya ada 24 dikurangi 6. Jadi ada 18 atau ada 9 pasang. Nah, 9 pasang elektron ini didistribusikan ke 3 atom O. Berarti masing-masing atom O mendapatkan 3 pasang atau 6 elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Sehingga rumus strukturnya menjadi demikian. Nah, sekarang kita perhatikan dari rumus struktur ini ternyata atom O masing-masing sudah oktet, sudah 8. Tetapi atom S belum mencapai oktet. Untuk itu kita buat struktur Lewisnya supaya memenuhi oktet dengan cara pasangan elektron bebas dari atom O yang ini kita distribusikan untuk berikatan dengan atom S. Sedangkan atom O yang lain ini pasangan elektron bebasnya masih tetap. Berarti bisa kita buat demikian. Nah, kalau ini sudah masuk ke sini berarti ada tambahan 1 garis ikatan. Berarti ini ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan atom S ini tadi menyediakan 1 pasang elektron untuk berikatan. Maka ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kita lihat dengan rumus semacam ini berarti S sudah mencapai oktet. Baiklah, untuk lebih memahami kita coba membahas contoh soal. Ya, untuk contoh soal ini kita buatkan untuk ion ClO4 negatif. Bisa kita tentukan elektron valensinya berarti Cl7O6. Langkahnya bisa kita buat dulu supaya untuk memudahkan. Langkah yang pertama adalah menentukan jumlah elektron valensi. Cl jumlahnya 1, elektron valensinya 7, berarti 1 kali 7 tambah 4 dikali 6 ditambah 1, karena ini muatannya 1. Jadi berarti ditambah 1, ada 32. Sedangkan struktur kerangkanya kita bisa buatkan Cl dikelilingi 4 atom O. Kemudian untuk elektron ikatannya berarti ada 4 pasang elektron ikatan atau ada 8 elektron ikatan. Karena elektron ikatannya ada 8 berarti elektron non ikatannya ada 32 dikurangi 8, ada 24 atau 12 pasang. Nah, 12 pasang ini akan didistribusikan ke 4 atom O. Berarti setiap atom O mendapatkan 3 pasang untuk mencapai oktet. Maka bisa kita gambarkan struktur Lewisnya demikian. Nah, karena ini ion, maka bisa kita tambahkan kurung siku. Muatannya tadi negatif, bisa kita tuliskan negatif 1. Kemudian kita periksa apakah ini sudah mencapai oktet. Kita lihat. Ya, atom O sudah 8, ini juga 8, ini juga 8, yang sebelah ini juga 8. Sedangkan atom Cl juga sudah 8. Jadi berarti struktur Lewis ion ClO4 negatif adalah seperti ini. Cukup mudah bukan? Iya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita akhiri, ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di buku tugas dan kemudian diupload ke tim. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan tentang ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila ada terdapat kehilafan dan kekurangan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya yang kelima dari ikatan kimia, yaitu ikatan logam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.